Tapi percuma kalau misalnya Anda dan saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis, bahkan mungkin memiliki jabatan gereja, tetapi Anda dan saya tidak mengerti firman Tuhan, itu celaka itu. Percuma jabatan itu, bayangin itu ya. Oh ini nggak main-main gitu ya. Kadang seringkali banyak kita jumpai jabatannya seorang pendeta, mungkin hamba Tuhan, evangelis, ya kan penginjil atau guru sekolah minggu. Tetapi sebenarnya mereka nggak ngerti firman Tuhan itu banyak. Nah ini saya nggak mau seperti ini. Kita jangan menjadi hamba Tuhan tuh yang kehabisan juga. Ini bahaya gitu ya. Nah kita orang awam bukan berarti akhirnya karena itu tugas pendeta. Tidak, sekali lagi. Kita mesti belajar firman Tuhan karena inilah jati diri sebagai orang percaya. Ingin mengenal Kristus gitu ya. Shalom, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kembali saya menyapa kembali di dalam recovery pada malam hari ini. Dan hari ini hari yang spesial, kenapa? Karena pada tanggal 9 Januari yang lalu gitu ya, recovery sesungguhnya sudah berumur kedua ya, yang kedua tahunnya sudah berjalan sampai 2 tahun gitu ya. Dan pada malam hari ini edisi spesial kita akan sedikit merayakan gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan menyediakan es krim kopi gitu ya, karena edisinya edisi ulang tahun. Jadi saya tidak menyiapkan yang biasa saya seruput kopi, tetapi pada malam hari ini karena spesial ulang tahun, maka kita akan merayakan kecil-kecilan. Dan saya sudah menyediakan kue juga gitu ya, sebagai ulang tahun recovery gitu kan, yang kedua. Dan ini menjadi satu bagian simbolik konsistensi di dalam pelayanan recovery, di mana ketika kita tahun-tahun yang lalu itu sebelum pandemik kita berkumpul lalu kita menjaga kehangatan, tetap kita sharing dengan sharing kebenaran firman Tuhan dan juga obrolan yang berkualitas. Akhirnya ketika pandemik pun kita masih tetap bisa menyelenggarakan meskipun melalui media seperti ini. Tetapi justru cara Tuhan luar biasa, karena sampai tahun ini gitu ya, menginjak tahun yang keduanya, recovery tetap konsisten gitu. Nah ini semangat yang harus terus ada pada kita, khususnya terlebih lagi orang percaya, agar terus konsisten di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Kita percaya jikalau ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan hari lepas hari. Dan saya bersyukur, mengucap syukur karena Tuhan berikan kerinduan lebih dalam lagi bagi saya lewat media streaming seperti ini. Justru effortnya lebih besar, justru bisa didengar oleh orang-orang yang nggak harus datang biasanya kita ngopi bareng secara fisik gitu ya. Tetapi lewat media seperti ini justru tanpa dibatasi ruang gitu ya, itu bisa masuk ke dalam media-media seperti ini, bisa masuk ke dalam ruang temu kita lewat streaming seperti ini. Jadi kita ngopi di rumah saja. Nah, saya mengucap syukur karena teman-teman juga boleh terus dukung, dan biarlah terlebih lagi untuk channel YouTube yang semakin hari juga menjadi berkat gitu ya. Dan saya bersyukur untuk adanya beberapa rekan yang terus mendukung, memberikan semangat gitu kan kepada saya gitu kan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita pelajari, boleh memberkati setiap kita pribadi, lepas pribadi gitu ya. Dan kita akan mulai recovery pada malam hari ini, melanjutkan tema kita. Dan saya mengucap syukur atas konsistensi ini. Saya percaya ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Kita mengucap syukur, dan nanti saya akan berdoa juga buat recovery gitu ya, agar kedepannya semakin lebih memberkati lagi. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya harusnya menyeruput kopi karena pada malam hari ini malam yang spesial, maka saya menyicipi mocha gitu, kopi juga ya, es krim tapi gitu ya. Edisi spesial. Ini es krim enak. Jadi saya nambah dulu ya, sebelum nanti kalau udah mulai masih nempel di lidah, nanti ketagihan lagi gitu saya. Jadi saya mendingan 2 suap aja ya. Teman-teman yang di rumah, kalau misalnya ketinggalan streaming, itu bisa
lihat di YouTube channel, itu saya ada bagi menjadi dua, setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu untuk persekutuan family community gitu ya, untuk persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah sederhana lewat streaming ini. Jadi kalau ketinggalan bisa visit ke channel YouTube HFM Strip Evangelist Hengki Kurniawan gitu ya. Baik, saya akan mulai. Pada malam hari ini saya minum air putih dulu ya, soalnya nanti takut keinget rasa di lidah es krim kopi saya gitu ya. Baik, saya akan berdoa buat setiap kita dan juga berdoa buat recovery yang terus konsisten untuk dalam melayani firman. Tuhan, hamba-Mu ucap syukur karena Tuhan memberikan kerinduan terus hari lepas hari sehingga konsistensi ini boleh berjalan hingga sampai tahun keduanya komunitas recovery ngopi di rumah saja yang terus boleh berjalan sampai hari ini. Kami ucap syukur, kami percaya ini semua buah dari pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur juga karena Tuhan telah menyertai sampai hari ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan yang hidup itu. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, berperkaralah terus atas setiap hati dan pikiran setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja. Kiranya Tuhan terus boleh menghangatkan hati jiwa mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Hamba berdoa kiranya domba-domba yang masih ada di luar sana, kiranya Engkau sendiri yang menggembalakannya lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tongkat kebenaran firman Tuhan akan menuntun setiap domba-domba-Mu masuk ke dalam kandang yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan. Pimpin waktu-waktu ke depan juga untuk hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga buat rekan-rekan yang ada di rumah saja. Kiranya kami boleh terus semakin hari mengerti lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami Tuhan. Kami ucap syukur. Amin. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-22. Kita melanjutkan ketika itu Rasul Petrus, Yohanes, dan juga ada orang yang dipulihkan waktu lumpuh gitu ya. Lalu disidang, lalu ini kelanjutannya dari sidang dari Mahkamah Agama yang kemarin sudah kita bahas, dan sekarang lanjutannya ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka adalah seorang nelayan ya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, kita sudah mengetahui berarti orang yang lumpuh tadi yang sejak lahir itu umurnya usianya udah 40 tahun. Berarti selama 40 tahun gitu ya, orang ini lumpuh. Saya coba menafsir gitu ya dengan tafsiran saya gitu ya. Kita tahu ada jeda perjanjian lama kepada perjanjian baru kurang lebih itu ada 400-an tahun. Ini ada 400, ada 40 tahun, terus masa di Musa juga 40 tahun, 40 tahun, jadi 40 tahun ada dibagi 3, 40 tahun ini menjadi bagian yang saya menafsir ada satu bagian emang Kristus sengaja tidak berbicara, lalu ketika sudah genap Tuhan berbicara. Nah, ketika Tuhan datang di dalam waktunya Tuhan, di dalam masanya Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan setiap orang. Dan
Tuhan akan memuliakan setiap sepanjang zaman di dalam masa-masanya. Nah, 40 tahun ini ketika tidak bicara, akhirnya firman itu turun, akhirnya terjadi sesuatu. Sebelum firman itu datang, sebelum Kristus itu sang firman itu datang, maka orang ini dalam keadaan kondisi yang juga tanda petik ya, lumpuh atau pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti manusia berdosa, ketika Kristus tidak datang, maka tidak mungkin Anda dan saya akan diselamatkan. Kita menuju kepada kebinasaan. Tapi bersyukur, ketika Tuhan datang, ada waktu Tuhan tidak berbicara. Maka ketika firman Allah, Kristus datang, memulihkan setiap kita yang percaya. Datang kepada miliknya, dia akan memulihkan keadaan orang itu. Dan kita bersyukur, kita adalah orang yang berdosa, akhirnya kita menjadi kepunyaan Allah. Allah datang mencari kita sebagai domba yang hilang gitu ya. Nah, ini hal yang menarik lain lagi adalah ketika orang-orang yang tahu agama ini bingung ya, ketika ada satu keberanian, minggu lalu kita sudah bahas, ada keberanian daripada Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu berbicara begitu fasih mengenai kebenaran. Dia mengungkapkan sesuatu yang dia tahu, dia adalah sebagai saksi. Saksi itu adalah orang yang dia merasakan, dia yang melihat mereka, yang orang-orang yang terlibat di dalam satu situasi kondisi gitu loh. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki satu kesaksian yang begitu kuat. Ya, jadi ketika di sidang itu mereka tuh heran, bukan sekedar mereka melihat, merasakan dan lain sebagainya, tetapi mereka memiliki kualitas di dalam pembicaraannya. Kok ini dikenalkan bukan orang terpelajar, tapi mengapa perkataan-perkataan yang diungkapkan pada waktu minggu lalu kita sudah bahas, ada satu satu kebenaran yang akhirnya dia berani begitu dengan lugas mengatakan kepada di sidang itu kepada mereka semua gitu, yang notabene mereka orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya ada beberapa ahli-ahli pemuka agama itu yang tidak menentang mengenai kebangkitan. Mereka nggak percaya kebangkitan dan lain sebagainya. Makanya ada skandal yang minggu lalu kita sudah bahas. Dan saya coba melanjutkan. Ketika melihat ada satu, ketika kita pribadi gitu ya, kita mungkin bukan orang terpelajar atau bukan orang yang belajar firman Tuhan. Bukan berarti bukan belajar firman Tuhan, kita nggak belajar firman Tuhan. Ini ada hati-hati nih ya, jangan kita memiliki alasan, akan saya nggak sekolah teologi, lalu kalau sekolah teologi kan akademis, tetapi kita bukan berarti nggak belajar firman Tuhan gitu ya. Kita belajar firman Tuhan itu, orang awam itu memiliki satu kerinduan tersendiri, itu emang kita sebagai jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukannya karena harus memiliki jabatan seorang pendeta, apalagi pendeta itu harus belajar gitu kan. Bukan berarti orang awam itu akhirnya itu kan tugasnya pendeta atau penginjil, bukan gitu ya. Tetapi ini bagian daripada, inilah orang-orang yang percaya. Dia yang sudah percaya kepada Kristus, maka dia rindu mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Makanya kita mau nggak mau harus belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita bilang terpelajar, tidak terpelajar, lalu akademik atau nggak akademik, itu bicara atribut-atribut saja. Tetapi percuma kalau misalnya Anda dan saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis, bahkan mungkin memiliki jabatan gereja, tetapi Anda dan saya tidak mengerti firman Tuhan, itu celaka itu. Percuma jabatan itu, bayangin itu ya. Oh, ini nggak main-main gitu ya. Kadang seringkali banyak kita jumpai jabatannya seorang pendeta, mungkin hamba Tuhan, evangelis, ya kan, penginjil, atau guru sekolah minggu. Tetapi sebenarnya mereka nggak ngerti firman Tuhan itu banyak. Nah, ini saya nggak mau seperti ini. Kita jangan menjadi hamba Tuhan tuh yang kehambitan juga. Ini bahaya gitu ya. Nah, kita orang awam bukan berarti akhirnya karena itu tugas pendeta. Tidak, sekali lagi. Kita mesti belajar firman Tuhan karena inilah jati diri sebagai orang percaya. Ingin mengenal Kristus gitu ya. Nah, orang-orang ini bingung, heran melihat Rasul Petrus, Rasul Yohanes begitu lantang, begitu percaya diri, begitu penuh kuasa, emang dari kuasa Roh Kudus, bisa gamblang gitu ya mengungkapkan kebenaran itu. Mereka diam ketika Petrus mengatakan hal-hal yang luar biasa, bagi saya minggu lalu sudah kita bahas. Ya, mereka bingung, lalu mereka mencoba, tanda petik gitu ya, membuat satu membuat skandal lagi gitu ya, mencoba untuk membuat satu tanda petik perangkap gitu ya untuk menjebak mereka, karena kalau di sidang itu kita tahu ya dipanggil sebagai saksi ya.
saksi itu, terus kalau misalnya bersaksi itu misalnya membahayakan gitu ya, misalnya seorang pengacara gitu ya, panggil saksi untuk disidang, lalu yang terdakwa misalnya, lalu pengacaranya untuk membela kliennya, lalu dia kumpulkan saksi-saksi yang untuk meringankan, bahkan yang di set up untuk bisa melepaskan kliennya itu dari status sebagai terdakwa atau tersangka gitu ya. Jadi ada setup-setup demikian. Jadi waktu mereka di dalam sidang itu mereka bingung juga, mereka nggak menemukan, lalu mereka coba diskusi. Mereka mencoba untuk memikirkan bagaimana hal ini bisa kita kecam mereka karena ada konflik kepentingan. Wah, ini bahaya kalau mereka terus rasul ini, dua orang ini gitu kan, rasul-rasul ini berbicara dalam nama Yesus, ini mereka akan tergerus. Jadi mereka kehilangan tanda petik curian, domba-domba curian mereka. Lalu mereka harus berpikir dengan keras bagaimana membuat perangkap, bagaimana memutarbalikkan, dan bagaimana akhirnya kita bisa jerat mereka gitu kan. Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka nggak punya celah gitu ya untuk bisa membalikan fakta gitu ya, untuk bisa memutarbalikan keadaan, untuk bisa skak balik rasul-rasul supaya rasul-rasul dihukum gitu ya. Mereka tidak menemukan itu, mereka diam gitu ya. Nah, ini ada perlindungan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya gitu ya. Orang yang diletakkan di antara Rasul Petrus dan Yohanes, yaitu orang yang lumpuh itu bagian daripada pendampingan yang secara tidak langsung gitu kan. Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri yang mendampingi mereka. Ingat pada waktu Sadak Mesat Abednego di dalam perapian, lalu ada satu tanda petik oknum gitu ya, lain gitu ya, itu adalah Roh Allah gitu ya, yang menjagai dan melindungi mereka. Demikian pula Petrus dan Yohanes itu didampingi dengan satu pribadi yang sudah dipulihkan gitu kan, karena 40 tahun dia mau coba sekongkol, dia mau coba untuk membuat skandal lagi gitu kan, memanuver gitu kan, itu sangat sulit gitu ya, karena orang ini orang militan, barusan bersaksi, dan dua rasul ini bukan rasul yang mata duitan, yang bisa disogok, udah disuap, seperti pada waktu itu para penjaga-penjaga kubur gitu kan, faktanya ada lalu disuap supaya tidak berbicara demikian, lalu dibalikin suruh mencuri, itu murid-murid yang mencuri dan lain sebagainya, menyebarkan hoax. Tidak dengan mereka nggak bisa, mereka aduh pusing nih bagaimana ini gitu ya. Jadi akhirnya mereka tidak menemukan hal itu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan kalau sudah menyertai gitu ya, Tuhan akan mendampingi terus sebelum waktunya Tuhan gitu ya. Tuhan akan terus dampingi, Tuhan akan memberikan satu perkara-perkara, Tuhan akan jaga, pelihara orang-orang yang demikian dari oknum-oknum seperti ini gitu loh, yang mau menjatuhkan, menjebloskan, tidak bisa. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun. Sekalipun mereka bersekongkol, mereka yang punya kuasa, mereka yang secara politik, agama pun mereka memiliki satu legalitas yang kuat gitu kan. Mereka bisa punya secara kekuatan, kekuasaan, mereka bisa menghancurkan gitu kan oknum-oknum tertentu misalnya. Tapi tidak kalau pekerjaan Tuhan. Sekalipun Rasul Petrus, Rasul Yohanes bukan orang terpelajar, mereka itu hanya nelayan. Tapi kalau Tuhan sudah pakai, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberikan pendampingan yang penuh. Dia nggak akan meninggalkan setiap kesetiaan hamba-hambanya untuk melayani pengkabaran Injil. Saya percaya ini, termasuk pada waktu hari ini kita merayakan recovery gitu kan, komunitas ngopi bareng gitu ya. Saya percaya ini karena kuasa Roh Kudus, kalau tidak juga saya mungkin sudah tidak lagi memiliki kegairahan, males-malesan gitu ya, nggak mempersiapkan beberapa tema, menggali pelan-pelan gitu ya, mempersiapkan waktu gitu kan, mempersiapkan segala sesuatu supaya bisa terselenggara live streaming seperti ini, memikirkan bagaimana lagi untuk memadukan kebenaran firman Tuhan dengan pengetahuan, dengan aplikasi dalam kehidupan kita. Ini semua buah pemikiran yang harus dipikirkan, nggak sembarangan teman-teman. Yang saya bilang tadi ya, kita punya jabatan, jangan sampai hanya jabatan saja dan tidak mengerti kebenaran itu sendiri. Maka Tuhan akan tuntut, jangan pikir kita memiliki jabatan secara gerejawi gitu ya, kita bisa kabur dari panggilan, kita bisa menghindar dari hukuman daripada Tuhan. Ini ngeri sekali ketika saya baca dan pelajari. Tapi saya nggak akan bahas itu. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi saya mencoba menggairahkan kembali buat teman-teman, rekan-rekan yang memiliki jabatan gerejawi. Mari yuk kita belajar firman Tuhan. Yuk, mari kita
sekarang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 2021 masih awal gitu ya. Jadi yuk, resolusinya salah satu adalah yuk saya mau kembali rindu akan belajar firman Tuhan. Ini salah satu resolusinya ya. Jadi kembali kepada orang-orang ini, lalu mereka bingung gimana caranya supaya tidak meluas. Oh, caranya begini. Mereka udah nggak menemukan lagi, maka mereka akan meneror. Caranya begitu ya. Jadi ketika nggak bisa manuver lagi secara argumen, secara bukti, ya Rasul ini ada kesaksian Rasul Petrus, kesaksian Rasul Yohanes, ditambah lagi kesaksian daripada orang yang baru saja dipulihkan. Ini 2-3 alat barang bukti, kira-kira demikian. Ini sudah kuat dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya cara yang kedua adalah, cara lainnya adalah dengan mengecam, dengan menteror supaya mereka tidak lagi mau berbicara. Mereka memiliki ketakutan supaya mereka nggak berani lagi untuk ngajar gitu ya, nggak berani lagi untuk bicara firman Tuhan, nggak berani lagi untuk berbicara mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka dibungkam dengan sebuah ancaman, dengan teror yang begitu keras dari mereka. Tetapi apa jawaban dari Petrus gitu ya? Saya akan kutip kembali. Saya akan kutip di dalam ayatnya yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu, taat kepada manusia, atau taat kepada Allah. Nah, tuh justru Rasul Petrus dan Yohanes mengembalikan lagi, suruh mereka pikir gitu ya. Suruh mereka renungkan gitu ya. Ini berkeberanian yang luar biasa ya. Jadi menjawab satu statement yang keras gitu kan, dengan sebuah pertanyaan yang dibalik lagi untuk direnungkan oleh mereka. Bayangkan ya, ini cerdas sekali ya. Ini cara-cara yang cerdas gitu ya. Jadi menjawab sebuah statement yang keras gitu kan, kayak ilmu Tai Chi ya, dibalikin lagi dengan kembalikan kepada mereka supaya mereka berpikir gitu kan. Mereka kan orang yang tahu taat agama gitu kan, dan sebagainya. Berarti kamu taat kepada Allah. Nah sekarang kamu pikir, kamu kecam saya, kamu kecam kami, supaya kami nggak berbicara mengenai Kristus yang adalah Tuhan. Kami nggak boleh lagi berkata mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu saya harus tunduk sama kamu atau saya tunduk sama Allah. Nah kamu kan orang yang tahu agama, kamu kan orang yang taat kepada Allah. Dikembalikan lagi, bayangkan ini sebuah pemikiran yang cerdas, yang epik. Makanya saya sangat diberkati oleh khotbah Petrus di dalam beberapa bagian yang sudah pernah kita pelajari juga sampai malam hari ini. Itu begitu epik dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan saya bersyukur kita bisa mengenal, dan sehingga ketika kita, apalagi para pelayan Tuhan, pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, pendeta, ketika kita tahu setup daripada Petrus dan Yohanes gitu ya, bagaimana dia juga mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk diutarakan kepada baik orang yang terpelajar, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, para pemuka-pemuka agama, mereka mampu menghadapinya gitu loh. Bukan hanya sekedar orang awam, dia bisa memakai bahasa sehingga orang awam mengerti, sehingga mereka bisa mengadakan pertobatan oleh karena mengenal Kristus yang benar. Bukan hanya untuk melayani orang awam yang mungkin di tanda petik kasta yang lebih menengah ke bawah, orang-orang yang tidak terpelajar, tetapi dia juga menghadapi orang-orang yang lebih daripada mereka bisa menghadapi. Dan ini butuh hikmat daripada Tuhan, dan ini butuh pengenalan akan kepada firman Tuhan. Dan saya mengajak buat para hamba Tuhan secara khusus gitu ya. Yuk, mari kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan bukannya perdebatan, memenangkan jiwa seseorang, pikiran seseorang yang tersesat dengan argumen kita yang terbatas, yang kita nggak kenal Tuhan. Jangan-jangan kita menjelaskan dengan menyesatkan orang lagi, makin membawa mereka kepada pengenalan yang salah. Oh, ini kacau lagi gitu ya, bahaya ya. Dan saya berharap kita semua ini memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Makanya kenapa live streaming seperti ini yang saya adakan hari Rabu, hari Sabtu, dan juga di waktu-waktu lain gitu ya, secara spontan untuk bisa mengajak teman-teman yang lain yang mendengar memiliki kegairahan untuk mau belajar firman Tuhan gitu ya. Dan konsistensi ini perlu kita terus kembangkan lagi ya. Nah, saya lihat bahwa ketika mereka tidak ada lagi, mereka bingung gitu ya. Akhirnya mereka juga terbatas, udah dikecam, kok dia malah berani gitu kan. Petrus orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Sebelum hari Pentakosta, rasul-rasul semua pada murid-murid Tuhan pada ketakutan di soto atas. Tapi sekarang mereka begitu dahsyat, saya kutip lagi gitu kan.
Sebab tidak mungkin bagi kami, ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bayangkan ya, nggak bisa hentikan gitu loh. Tapi sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka ketakutan sekali. Mereka, apalagi Rasul Paulus, sebelum jadi Rasul Saulus itu membawa legal gitu kan, membawa surat perintah kira-kira gitu untuk menangkap dan membunuh gitu ya, menghakimi orang-orang yang ikut Tuhan Yesus gitu pada waktu itu. Mereka ketakutan, tapi sekarang dengan penuh keberanian. Itu setelah Roh Kudus dicurahkan. Makanya sebenarnya pencurahan Roh Kudus itu yang sudah turun sekali itu mewakili segala zaman gitu ya. Itu cirinya adalah memiliki kerinduan untuk terus memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya itu. Makanya kalau ada hamba Tuhan, para penginjil, pendeta, kalau nggak menginjil kepada jiwa-jiwa supaya kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang hanya kenal Yesus sebagai apa, Yesus yang plus ini, plus itu, plus mukjizat segala macam, itu sebenarnya bagi saya itu bukan maksud daripada kebenaran firman Tuhan itu. Enggak. Lihat pada waktu rasul-rasul deh. Enggak pernah menawarkan mukjizat, walaupun ada mukjizat yang terjadi. Saya sudah pernah membuat konten rasul dan mukjizat. Teman-teman bisa visit di HFM, saya nggak akan jelaskan lagi. Jadi menekankan kepada pengenalan akan Kristus sebenarnya. Kalau kita lihat benang merahnya begitu tebal gitu ya, begitu kental, begitu terasa adalah pengenalan akan Kristus. Ini yang dibawa oleh para rasul. Makanya agak berbeda di gereja postmodern zaman seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan, para penginjil atau pendeta-pendeta, bahkan mimbar-mimbar Tuhan mengenalkan bukan kepada pengenalan Kristus gitu loh. Saya sangat sayangkan gitu. Jadi ya saya berharap ya tetap kalau pekerjaan Tuhan akan panggil kembali firman Tuhan sebagai tongkat daripada gembala untuk mengembalakan domba-dombanya yang hilang, yang masih ada di luar sana. Dan saya berharap teman-teman juga bisa menyadari kalau yang masih mengikuti dan sebagainya, puji Tuhan, itu artinya firman Tuhan yang disampaikan, yang Anda dengar dan saya gitu kan, menuntun Anda untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti firman Tuhan, kalau Anda mungkin saat ini ada yang nggak biasa gitu ya, karena sudah terbiasa dengan mukjizat, akhirnya dengan misalnya khotbah saya seperti ini yang pendalaman firman, mungkin juga nggak dalam-dalam amat sebenarnya ya. Tapi Anda udah nggak betah dan sebagainya. Saya berdoa buat setiap Anda supaya Anda benar-benar gumuli dulu. Kalau Anda akhirnya ngeklik seperti itu karena Roh Kudus datang kepada Anda dan anugerah itu turun atas Anda. Karena kuncinya yang tadi ya, kalau firman Tuhan, kalau Kristus tidak bertemu dengan firman itu, tidak bertemu dengan orang yang lumpuh, tanda petik orang berdosa, orang ini tidak akan pernah pulih sampai kapanpun juga. Ya. Dan orang ini juga pasif dan harus Kristus atau firman itu yang datang kepada orang lumpuh ini, orang berdosa ini. Dan kalau Anda mengerti firman Tuhan, maka Anda mesti bersyukur dan makin bergairah. Itu kuncinya tuh. Tandanya kita semakin hari semakin bergairah untuk mau belajar firman Tuhan. Kalau saya udah males belajar firman Tuhan, males dalam-dalam gitu kan, males kuping terlalu tebal sekali gitu, nggak usah lah yang berat-berat gitu kan, ngapain sih belajar gitu kan, itu tugas pendeta, itu tugas evangelis, itu tugas para majelis, itu tugas para pengerja gereja, bukan tugas saya sebagai jemaat atau orang awam. Nah itu jangan-jangan Anda tuh belum mengenal Kristus yang benar. Jangan-jangan Anda selama ini mengkonsumsi gitu ya firman oplosan. Ini bahaya. Firman Tuhan oplosan ya repot juga ya. Kan banyak ya makanan yang dioplos, campuran bensin yang dioplos dan sebagainya, nggak organik. Saya berharap kita benar-benar sungguh-sungguh mau meneliti kebenaran firman Tuhan. Karena disinilah letak kebenaran firman Tuhan yang sejati yang akan letak pertobatan sejati adalah ketika kebenaran firman Tuhan yang sejati itu membasuh, memberikan satu lawatan pada setiap kita sehingga kita disembuhkan, ya. Nah, saya coba lanjutin lagi, ada beberapa hal. Lalu mereka ketika Rasul Petrus dikekang gitu kan, dibalikan lagi gitu kan, mereka nggak bisa ini, lalu mereka semakin keras mengancam rasul-rasul. Kenapa? Karena pada waktu dia mencoba mencari celah di dalam statement-statement mereka, kesaksian-kesaksian mereka, mereka tidak memiliki celah untuk menjatuhkan mereka atau menghukum mereka. Mereka makanya bingung, akhirnya dengan cara kekerasan. Biasa orang gitu ya, nggak bisa dengan cara
berpolitik gitu ya, menjatuhkan, mencari celah. Biasa kan orang kalau status saksi, kalau misalnya ada celah ditemukan, maka bisa diangkat dia menjadi tersangka. Nah, mereka mau jadikan rasul-rasul ini tersangka tuh susah gitu loh. Karena nggak menemukan bukti gitu loh. Jadi mereka bingung. Caranya ya udah yang kedua tadi. Kecam lagi dengan mengancam, lebih keras lagi, menteror lagi gitu kan. Malah ngelawan, diteror lagi dengan keras. Dengan kekerasan. Ya, sekeras apapun kekerasan yang ditekankan oleh dunia misalnya, tidak akan pernah bisa menghentikan pekerjaan pekabaran Injil. Karena Roh Kudus, Roh Allah, ya tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibendung oleh kuasa manapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, saya percaya itu. Kalau ada martir-martir, orang militan yang radikal begitu rupa, mereka yang di beberapa daerah yang sulit untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi karena ada pekerjaan Tuhan, mereka terus memberitakan Injil, akhirnya mereka boleh terus berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai hidup mereka, sekalipun akhirnya mereka harus menerima tanggungannya seperti para rasul ya, harus matinya tidak menyenangkan gitu ya, tetapi nggak pernah bisa membendung kerinduan mereka untuk berkata-kata. Apa yang mereka ketahui mengenai kebenaran, inilah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Hatinya begitu rindu meluap-luap untuk mau memberitakan firman. Anda dan saya juga ciri-ciri kalau kita dipenuhi Roh Kudus, salah satunya adalah Anda mau rindu terus belajar firman Tuhan. Anda mau menyedangkan telinga, mungkin berat bagi Anda, tapi Anda mau duduk diam, Anda mau belajar gitu loh. Untuk coba memahami, untuk coba belajar duduk diam. Susah, ya udah tahan dulu gitu kan untuk dengar firman Tuhan. Nah, ini kegairahan ini berarti Anda dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Kalau baru satu menit, 2 menit di skip gitu kan, aduh udah berat nih, apaan sih, nggak realitas, aduh di skip gitu kan, aduh ini orang yang belum dipenuhi Roh Kudus gitu ya, ini dipenuhi roh mana gitu kan, saya nggak tahu, karena yang kita pelajari pada malam hari ini pun dilihat ya, Roh Kudus turun atas rasul-rasul, murid-muridnya pada waktu hari Pentakosta, akhirnya mereka menyuarakan kebenaran, tidak pernah berhenti, sekalipun dikecam begitu keras gitu ya. Nah, yang terakhir nih dikatakan pada waktu bagian terakhir ayat 21 dan 22, saya akan kutip lagi. Mereka semakin keras mengacam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Mereka bohwat, nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk menahan atau menjadikan mereka tersangka statusnya gitu ya, terdakwa. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang siapa? Yang memuliakan nama Allah. Ini people power yang berbeda. Bukan orang yang berdemo, tidak. Memuliakan nama Allah. Karena orang-orang yang di luar sana yang menjadi percaya 5.000 orang itu bukannya demoin para pemuka agama. Tidak demikian. Mereka tahu ini ada pekerjaan Roh Kudus. Karena sebagian kita tahu nanti belajar. Beberapa orang tahu sebenarnya bahwa Yesus itu bangkit. Tapi mereka supaya untuk apa ya? Kepentingan mereka jangan sampai hilang. Mereka mau coba bungkam. Mereka juga tahu gitu loh. Makanya kan mereka ada skandal kan, Mahkamah Agama gitu kan, yang minggu-minggu lalu sudah kita bahas gitu kan. Mereka udah tahu kok gitu loh. Cuma mereka nggak mau karena ada kepentingan tadi gitu ya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya gitu ya. Umurnya udah 40 tahun tuh. Umur 40 tahun. Umurnya udah 40 tahun. Artinya gini, orang ini nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama, dia usia begitu panjang, terus tiba-tiba secara fenomenal terjadi kesembuhan secara pulih gitu kan. Secara medis, secara jasmania nggak bakalan bisa manusia. Dia mau coba pakai apa lagi misalnya. Seperti yang lalu misalnya dicuri murid-muridnya. Sebenarnya juga nggak masuk logika. Itu berat batu nggak bakalan. Tapi hoak tuh begitu rupa. Tapi orang ini udah sembuh 40. You bilang itu kebetulan. Oh itu karena dia diobatin oleh ini. 40 tahun secara medik dia juga nggak bisa. Sarafnya itu udah lemah. Jadi nggak bakalan bisa dikuatkan dengan apapun. Secara kedokteran kecanggihannya pun nggak sesadis itu gitu, nggak semodern itu, maksudnya seteknologi itu, sehebat itu pada waktu zaman itu. Mereka bingung gitu loh, ini udah cukup kuat gitu loh. Makanya mereka tuh kelimpungan sebenarnya ya.
40 tahun terus juga mau nyogok ini segala macam. Dia militan, dia barusan bersaksi gitu kan. Bagaimana mungkin mau sengketain dia? Oke, katakanlah misalnya orang yang disembuhkan itu gelap mata karena uang segala macam. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, 2 orang gitu loh. Lawan satu ini. Nggak bisa gitu loh. Jadi kadang lucu juga, dia nggak menemukan barang bukti. Kalau ini oke gitu kan. Lalu kan yang lain gimana? Waktu penjaga misalnya. Ya kan mereka dua-duanya kan ikut apa kata Mahkamah Agama gitu kan, setuju dengan hoak gitu loh, skenarionya dia, skenario jijiknya dia, skenario kotornya dia setuju gitu kan. Tapi kan ini nggak bisa, kalau satu aja yang bisa gitu kan, masih ada 2 nggak bisa gitu loh. Bingung lagi gitu kan. Ya, jadi saya percaya ini adalah pendampingan daripada Roh Allah lewat orang yang sudah dipulihkan tadi gitu ya. Jadi semacam ada seperti kejadian di perapian gitu ya, Sadrak Mesad Abednego, dan ini pendampingan Roh Tuhan sendiri atas Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Begitu nyata pendampingan Tuhan terhadap setiap hamba-hambanya yang begitu setia memberitakan firman Tuhan. Kiranya pada malam hari ini memberkati kita semua. Saya mengucap syukur untuk teman-teman yang selalu stay tune, yang terus dukung teman-teman gitu ya, untuk saya boleh mendapat satu kegairahan baru dan baru gitu kan, hari lepas hari. Kiranya teman-teman juga bisa menjadi berkat. Bagian dari berkat yaitu share lagi gitu kan, sehingga konten-konten ini bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang masih ada di luar sana, domba-domba Tuhan. Biarlah firman Tuhan, setiap konten yang saya sampaikan ini menjadi bagian daripada tongkat daripada firman Tuhan yang mengembalakan kembali domba-domba yang ada di luar sana. Baik, saya akan akhiri ngopi di rumah saja. Sampai di sini saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, hamba mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati setiap kami. Sehingga pada malam hari ini kembali kami digairahkan kembali oleh firman Tuhan yang begitu hidup. Kami mohon Tuhan Yesus agar setiap kami boleh menelusuri kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerinduan kehausan daripada Allah. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap hati jiwa-jiwa yang ada di rumah saja Tuhan. Dimanapun mereka berada, limpahkan kemurahan atas setiap mereka Tuhan. Ya, anugerah Tuhan semakin hari semakin besar dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama yang kudus, hamba berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa stay tune terus untuk ngopi di rumah saja. Saya kembali menikmati es krim kopi saya.